Wabarakatuh dan sanak perempat kembali kami hadir dalam acara Pandiran Baisukan pada pagi hari ini. Saya Wan Kahfi sebagai presenter Anda dan nanti kami juga akan ajak bergabung di 0895 3405 09 539 untuk pagi hari ini. Kita membahas tema tentang nilai-nilai kehidupan nilai-nilai hidup Banjar, refleksi kearifan dan tradisi lokal bersama narasumber kami dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari. Ada Bapak Musfisin SOSI MA dan juga ada pendamping narasumber ada Abdullah Zikri Wahid, mahasiswa psikologi Islam. Langsung saja Anda juga bisa bergabung di YouTube kami untuk pagi hari ini karena kami juga live streaming melalui YouTube. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, panggilnya Pak Mus atau apa nih? Bisa dipanggil Pak Mus. Pak Mus ya. Baik, Pak Mus mungkin bisa dipaparkan sedikit dulu nih kepada para pendengar kita untuk topik pembahasan kita pagi hari ini, silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Kami akan menyampaikan beberapa tema terkait dengan nilai-nilai budaya Banjar. Berangkat dari sebuah situasi di mana setiap negara, bangsa, suku di dunia itu kan memiliki nilai-nilai budaya ya. Kemudian, budaya-budaya ini kemudian membentuk sebuah identitas, membentuk sebuah pedoman hidup bagi masyarakatnya. Kalau kita lihat di Indonesia itu banyak sekali ya, baik dari bahasa, dari suku. Kalau kita lihat dari bahasa aja itu tidak kurang atau lebih dari 718 bahasa daerah. Kemudian kalau dari suku itu ada 1340 suku ya, suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian terkait dengan nilai-nilai budaya itu di suku Jawa ya misalkan itu ada istilahnya tata krama ya. Ada tata krama, ada kemudian gotong royong, ada rukun dan lain sebagainya. Kemudian kalau di suku Sunda itu ada istilahnya nilai-nilai budaya itu ada asih, asah, asuh ya. Kemudian penghormatan pada orang tua. Nah, yang menjadi tema kali ini adalah kami mau membahas mengenai tidak membahas ya sekedar ngobrol ya. Ya, kita ngobrol Ya, santai ngobrol tentang tema ini, ya. betul. Itu mengenai nilai-nilai budaya Banjar. Nah, di sini saya ngambil teori, ngambil hasil penelitian dari Prof. Dr. Haji Alfani Daud ya. Jadi Sidin ini merupakan rektor ya, mantan rektor UIN Antasari dan banyak tulisan-tulisannya. Itu saya ngambil dari penelitian beliau bahwa nilai-nilai budaya Banjar itu ada 9 ya. Ada 9. Yang pertama itu adalah Baiman, kemudian Bauntung, Batuah, Cangkal, baik tingkah laku, konaa atau pasrah, serta prinsip haram menyerah Wajib sampai kaputing. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang bagi saya menarik untuk kita obrolkan ya. Nah, mungkin saya sendiri berasal dari suku Jawa, jadi nanti kalau ada hal-hal yang atau materi yang saya sampaikan kurang tepat ya, saya mohon pendengar untuk berkenan mengkoreksi. Tetapi kami tertarik karena terkait nilai-nilai di setiap budaya itu ada dan kita obrolin ya. Betul. Mungkin itu baik gambarannya. Kalau panggilnya apa? Zikri atau Abdullah? Zikri ya. Kalau Zikri sendiri apakah asli orang Banjar atau campuran atau bukan orang Banjar sama sekali? Campuran orang Banjar dan Bugis. Oh, campuran Banjar dan Bugis. Berarti orang-orang pesisir nih ya. Dari Kota Baru apa dari Batu Licin? Ulun Banjarbaru aja. Oh, Banjarbaru ya. Oh, stay-nya di Banjarbaru tapi memang campurannya Bugis dan Banjar begitu. Kalau kearifan lokal atau nilai-nilai kehidupan, tradisi yang keluarga
dari dulu sampai sekarang nih masih lakukan apa nih Zikri? Kalau untuk budaya mungkin kalau dari suku Bugis dari ulun sendiri belum tahu semuanya lah karena memang dari abah karena tahu apa-apa. Kalau misal dari Banjar kadang tuh mungkin dari akikah terus yang semacamnya itulah pokoknya. Tapi kalau maksudnya kalau kita kan berbicara masalah budaya tidak hanya kesenian dan tradisi begitu, tapi lebih ke keseharian yang dilakukan secara berulang-ulang dari zaman dulu hingga sekarang gitu. Ada nggak kebiasaan-kebiasaan keluarga Banjar yang sampai sekarang tuh masih kekal dilakukan begitu? Untuk kebiasaan-kebiasaannya sih eh, karena ulun kada tinggal di kampung jadi bukan gak ada yang kebiasaannya gitu loh. Yang kayak seperti orang biasa aja. Gak ada yang eh, terkhusus untuk kebiasaan orang Banjar gitu loh. Jadinya ulun belum mungkin kebiasaan orang pada umumnya aja. Lebih modern berarti Nggih. di keluarga. Pak Mus, ini kalau kita berbicara masalah tradisi atau kebiasaan masyarakatnya, ini betul nggak Pak Mus? Apalagi Pak Mus kan orang Jawa yang tinggal di luar Pulau Jawa begitu. Malah tradisi itu lebih kental dilakukan di luar Pulau Jawa dibandingkan di daerah Jawanya sendiri begitu. Lebih, maksudnya lebih lebih apa ya namanya masih menjalankan hingga sekarang begitu. Oke, kalau berbicara mengenai nilai-nilai budaya, kalau melihat generasi sekarang itu kan ada yang berubah ya. Perubahan itu tentu mungkin faktornya adalah modernitas ya. Tetapi kalau kita melihat dari nilai-nilai itu kan diambil dari pandangan Ya. hidup ya, pandangan hidup dari daerah tertentu yang itu menjadi pedoman. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa justru kalau di daerahnya sendiri itu tidak Kental gitu. tidak kental ya, Malah kekentalan itu terasa di luar pulau. di luar pulau. Ya mungkin itu tadi menurut saya seiring perubahan zaman ya bahasanya perubahan dan nanti perlu kita menjadi bahasan ya. Kalau di daerah-daerah kalau mau mengetahui asli nilai-nilai budaya itu justru malah adanya di daerah-daerah pedalaman ya. Yang itu di mana nilai-nilai itu masih diterapkan ya, masih diterapkan. Kalau di daerah-daerah perkotaan itu bahkan nilai-nilai budaya itu tidak terlihat karena banyak pergumulan orang-orang yang itu nggak asli ya, nggak asli dari penduduknya ya. Mungkin itu dari Lebih faktornya apa Pak Mus? Jadi maksudnya tradisi ini tuh lebih tidak dilaksanakan oleh orang-orang perkotaan dibandingkan orang pedesaan itu sendiri gitu. kenapa itu bisa terjadi ya karena nilai-nilai itu tidak menjadi sebuah rutinitas ya. Jadi tidak menjadi rutinitas sehingga ketika orang berada di luar daerahnya itu tidak menjadi sebuah nilai-nilai atau pegangan hidup. Nah, kayak di sini saya menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya Banjar itu kan ada Baiman ya, misalkan. Ya, Baiman. Baiman itu bahwa orang Banjar menganggap bahwa ada Tuhan, ada zat yang tidak terlihat, ada Tuhan yang harus kita yakini ya. Kita yakini dan itu pasti ada di setiap masyarakat suku Banjar ya. Di sini iman tentu ada istilahnya rukun iman. Jadi kalau orang Banjar itu harus meyakini ada 6 rukun iman dan yang kedua adalah meyakini atau menjalankan kelima rukun Islam. Nah, kalau orang Banjar tidak meyakini tentang iman, kemudian tidak menjalankan rukun Islam, maka
secara nilai-nilai atau budaya dia bukan orang Banjar. Nah ini saya ambil dari bukunya Pak Daud itu tadi ya, Pak Abin Daud. Nah di sini saya menjelaskan bahwa rukun Islam sebagaimana di dalam riwayat Muslim itu, iman itu ya antuk minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadari khairi wa syarrihi. Nah, kemudian kalau yang rukun Islamnya, buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa haji wa saumi wa ramadan. Jadi inilah keimanan atau dengan cara meyakini 6 rukun iman dan 5 menjalankan 5 rukun Islam. Nah, kalau tidak bisa, orang Banjar tidak bisa menjalankan ini, ya bukan orang Banjar gitu. Karena memang orang Banjar ini secara mayoritas kan beragama Islam ya. Betul. Beragama Islam. Dan memang religiusitasnya tinggi. Ya, untuk orang Banjar sendiri. tinggi. Nah, kemudian kalau saya jelaskan lagi, tadi selain beriman, yang kedua itu adalah nilai-nilai hidup untuk masyarakat Banjar itu. Selain beriman ada yang kedua itu bauntung. Bauntung itu kalau mau menjadi orang Banjar itu harus punya keterampilan hidup. Nah, jadi bagaimana kalau situasi di mana generasi sekarang tidak memiliki keterampilan hidup, maka dia melupakan ya, bahasanya melupakan nilai-nilai itu. Kalau kita lihat di buku itu saya baca bahwa keterampilan hidup itu penting karena dengan keahlian itu orang bisa mandiri ya. Misal orang Kalua itu punya keahlian menjahit. Nah, kalau ini secara daerah itu dibagi ya. Kalau orang Amuntai itu punya keahlian bikin lemari ya. Betul. Kemudian ada lagi orang Alabio itu punya keahlian sebagai pedagang kain. Kemudian orang Negara punya keahlian pedagang emas. Kemudian orang Margasari punya keahlian membuat anyaman. Kemudian orang Martapura punya keahlian berdagang batu-batuan seperti emas atau intan. Nah, ini adalah life skill ya, life skill atau keterampilan yang harus dikuasai ya atau diajarkan oleh orang-orang Banjar. Baik, sebelum nanti Pak Mus lanjutkan lagi untuk apa yang dibahas tadi, saya mau ke Zikri dulu nih. Apalagi kan ini mata kuliah yang diambil jurusannya adalah psikologi Islam ya. Nah, kita berbicara masalah psikologi adalah kejiwaan manusianya begitu. Yang kamu lihat begitu dari anak-anak muda di zaman sekarang itu, apakah mereka masih kental memegang teguh dari adat istiadat dan nilai-nilai dari budaya mereka sendiri, atau ini sudah malah ke barat-baratan atau malah ke Asia-Asiaan begitu? Berarti kalau seiring berkembangnya zaman, apalagi zaman era milenial sekarang ini, untuk adat istiadat itu mulai ditinggalkan para anak-anak muda sekarang. Jadi untuk anak-anak muda itu kebanyakan itu ikuti tren gitu loh. Jadi FOMO ya. Nah, jadi kadang adat istiadat yang terdahulu itu tidak dilestarikan kembali dan lebih mementingkan hal-hal yang akan terjadi nantinya, nggak bisa ketinggalan gitu loh untuk tren-tren selanjutnya. Apa dengan konotasi kolotkah yang mereka labelkan begitu dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat mereka, akhirnya mereka meninggalkan begitu dan beralih ke budaya modern itu tadi? Mungkin seperti itu dikarenakan
zaman selalu berubah kan, harus ada yang bisa melestarikannya kembali agar tidak hilang selamanya ditelan oleh zaman gitu. Oke, kita mau terima telepon juga nanti, silakan dan Sanak Pro 4 ataupun juga di WhatsApp di 0895 3405 0959 dan di 0511 3252 602. Kami akan kembali setelah satu break dulu, kita hadirkan, dan setelah itu kita akan kembali lagi. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung di dua line telepon yang sudah tadi kami siapkan. Demang Lehman adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Lehman sebagai ajudan Pangeran Hidayatullah II. Karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Lehman diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi 2 buah pusaka kesultanan, yakni Keris Singkir dan Tumbak Kalibelah. Di antara serangan yang Demang Lehman lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayor, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabunio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banua Lima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Lehman dihargai 2.000 gulden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehman ditangkap. Demang Lehman menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan. Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi,
yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan. Kehidupan seraba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan. Duh, aku nih perlu duit lakas nah. Mudahan kawa cair langsung. Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk. Ampe-ampe pang sudah main. Amun menang, himungan. Mun kalah pang. Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman, dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ya, dan sanak perempat masih mengauniakan bubuhan pian. Silakan kami tunggu telepon dan WhatsApp Anda. Oke, baik, sudah ada telepon yang bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Awan. Ya, Abah Sofyan. Iya. Abah Sofyan mau bertanya, silakan. Assalamualaikum, Bapak. Begini, Pak. Dalam nilai-nilai budaya orang Islam, orang-orang Banjar gitu, Pak. Ada itu kebiasaan orang-orang Banjar itu kalau marah sama anaknya, dia mengatakan seperti ini. Aduh, anakku untung beriman betuah. Nah, mereka berharap anak itu betul seperti yang mereka dikatakan, bukan kan kadang-kadang ada juga yang kurang ajar, kadang-kadang gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah dalam budaya Jawa juga ada seperti itu? Menguntungkan kata-kata yang baik untuk anak walaupun dia sedang marah yang besar gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Abah Sofyan. Silakan, mungkin Pak Mus bisa dijawabkan pertanyaannya. Terdengar Pak pertanyaannya atau enggak? Enggak terdengar. Oh, tidak terdengar ya? Terdengar nggak tadi pertanyaannya? Tadi ada pertanyaan telepon yang masuk dari Abah Sofyan yang tadi memberi statement bahwa kalau orang Banjar itu Pak Mus dan Zikri, kalau dia misalnya mau ngomelin anak itu tapi tetap dengan perkataan ma pintarnya anakku nih buntung betuah. Jadi walaupun mengomeli anak tapi tetap tidak tidak memberikan kata-kata kasar begitu, tapi tetap memberikan doa kepada anaknya. Nah, yang jadi pertanyaan Abah Sofyan tadi, apakah juga di tradisi atau di nilai-nilai kehidupan orang Jawa juga melakukan hal yang sama gitu untuk menegur anak walaupun dengan emosi yang marah begitu? Terkait dengan nilai bagaimana orang tua ketika melihat anaknya yang melakukan perilaku yang tidak baik, kemudian orang tua memakai kata-kata yang positif, di budaya Jawa juga sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua yang ada di Banjarmasin. Bahkan mereka kalau saking jengkelnya itu terkadang dia pakai bahasa yang lebih kromo gitu ya, lebih kromo atau lebih halus lagi. Tetapi anak itu dia tahu ya, ini sebenarnya dia pakai bahasa halus tapi sebenarnya menyindir bahasanya begitu. Kalau beberapa keluarga dengan etika yang tinggi ya, itu dia menerapkan budaya-budaya itu dengan tidak berkata kasar. Tetapi juga di masyarakat atau keluarga lain juga ada ya, ada juga yang dia yaitu tadi bahwa memang tidak semua budaya itu menjalankan ya. Ada juga yang dia memakai
kata-kata kasar ya, kata-kata kasar. Dan kalau dilihat secara psikologis itu mengata-ngatain atau memberikan nasihat dengan kata-kata yang kasar itu ya tidak baik, karena itu bisa berpengaruh pada psikologisnya ya. Karena terlebih di dalam psikologi itu kan ada yang namanya tahapan perkembangan ya, tahap perkembangan di mana kalau pola pikir seorang anak itu berbeda ya, dari kalau dilihat dari usianya itu kan berbeda ya. Kalau ada tokoh yang namanya PAC itu ya, ada tahap sensomotoris, operasional konkret, operasional formal itu mereka cara berpikirnya itu berbeda. Jadi kalau berbeda ya maka keluarga harus bisa menyesuaikan sesuai tahapannya. Tidak kemudian misalkan anak TK dia melakukan perilaku yang tidak baik, itu tidak kemudian dibalas dengan ucapan yang tidak baik. Seperti misalkan kamu ini tidak paham, sudah mandi tapi malah main di lumpur-lumpuran. Nah itu kan anak nggak paham. Jadi mereka tidak bisa membedakan nilai ya, mana yang baik atau yang buruk itu seperti apa ya. Tetapi mereka hanya berdasarkan pada kesenangan ya, atau anak itu anak TK, anak PAUD itu kan baru tahap belajar bermain, bersosialisasi. Jadi untuk berpikir yang lebih abstrak, baik itu apa, kemudian surga itu apa, damai itu apa, dia nggak tahu. Nah, seperti itu. Jadi kalau di budaya Banjar ada, mungkin bisa dikaitkan yang berikutnya ya, nilai yang berikutnya itu ada istilahnya batuah ya. Batuah itu kan berkah ya. Batuah itu berkah atau bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Kehidupan orang lain itu tentu tidak orang lain tidak ada kaitan dengan keluarga. Dengan keluarga pun dia harus bisa menjadi orang yang bermanfaat ya. Nah, saya juga tertarik dengan nilai ini, batuah ya, berkah dengan bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Kalau orang hidupnya membawa kebaikan terhadap orang lain, maka orang ini sama dengan orang-orang yang menjalankan nilai-nilai itu sendiri. Sebagaimana hadis ada khairun nas anfa'um linnas. Jadi sebaik-baik manusia yang itu bermanfaat bagi manusia lainnya. Termasuk itu tadi, orang tua melihat anaknya walaupun anak itu salah, maka perlu dilakukan cara bagaimana anak ini tidak menjadi anak yang pendendam kan. Kalau orang tua berkata kasar itu kan jadi dia dendam ya. Psikologisnya juga nanti berpengaruh atau terganggu. Dan rata-rata beberapa orang yang melakukan bullying itu ya di sekolah itu juga ada problem di keluarga ya. Ada problem di keluarga, ada problem di komunitasnya, di mana dia pernah mengalami kekerasan ya, walaupun kekerasan itu sifatnya verbal ya. Jadi pada intinya antara budaya Jawa dan Banjar mungkin hampir sama ya. Tidak terlalu jauh berbeda begitu. Jauh atau berbeda. Tapi kalau di keluarga Zikri bagaimana Zikri untuk dari Zikri dari kecil hingga sekarang begitu di keluarga seperti apa begitu cara mengasuh anak, memberikan pelajaran hidup gitu loh. Apakah dengan hal-hal yang ada sedikit berbau kekasaran, atau memang cara menegurnya pun juga sama seperti itu gitu, dengan cara-cara yang halus, dan bagaimana? Kalau dari dulu Mama Ulun tuh memang kebiasaannya memang menegurnya tuh dengan cara sama seperti tadi. Katanya Bu Untung bertua sugih kaya, tapi dengan kayak nada sedikit tinggi begitu loh. Nah, soalnya itu tuh kan perkataan tuh sama dengan doa, dan itu bisa aja nanti terkabul kapanpun. Dan itu berdampak juga kepada kata beliau tadi psikologis anaknya itu.
entah nanti ketika sudah besar dia bakal meniru perbuatan orang tuanya, dan itu bakal berpengaruh ke generasi-generasi selanjutnya juga yang tidak 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 bisa lah untuk tidak baik untuk dilanjutkan itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Miss Bahul Nikmah di Banjarbaru. Ini selamat pagi, assalamualaikum. Dua narasumber, saya ingin bertanya bagaimana perkembangan mana tadi ya sebentar. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam melestarikan nilai-nilai dan tradisi lokal Banjar di era modern? Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian pertanyaan kedua, apa peran tokoh masyarakat dan ulama dalam menjaga kelestarian tradisi Banjar itu sendiri? Baik, mungkin bisa dijawabkan. Oke, tadi apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam melestarikan nilai-nilai dan tradisi lokal Banjar di era modern? Yang kedua tadi, apa peran tokoh masyarakat dan ulama dalam menjaga kelestarian tradisi Banjar tersebut? Oke, tantangan terbesar dalam melaksanakan nilai-nilai budaya itu tentu adalah modernitas itu sendiri ya. Modernitas itu di mana kalau orang tidak bisa memahami dari mana dia berasal, dari mana dia budaya yang harus diterapkan ya. Tentu kalau di mana dia dimulai, yaitu keluarga itu sendiri ya. Jadi keluarga itu merupakan pintu pertama di mana anak tumbuh dan berkembang. Dia bisa mengenal nilai-nilai itu dari orang tuanya. Nah, kalau orang tua memang tidak sempat atau mengajarkan anak-anaknya untuk berbuat baik atau memahami nilai-nilai itu atau dalam perkembangan ilmu pengetahuan ya, maka selain keluarga nanti tahap berikutnya adalah sekolah ya. Nah, sekolah itu juga menjadi lingkungan yang efektif, walaupun tidak dipungkiri beberapa sekolah juga tidak semuanya lingkungannya aman ya. Nah, ini kalau dilihat tugas siapa dalam menghadapi tantangan menjalankan nilai-nilai budaya ini ya, tentu semua pihak ya. Semua pihak terutama tadi dari keluarga, kemudian ada dari sekolah, dan mungkin pemerintah itu sendiri ya. Pemerintah itu sendiri dalam menjaga nilai-nilai atau budaya itu tetap jalan ya, tetap jalan dan beratur. Jadi jawabannya ya semua pihak, tidak bisa kita menyerahkan salah satu ya, salah satu yang. Tapi apakah memang di sini sama seperti pertanyaan kedua gitu, apakah di sini memang peran tokoh masyarakat dan ulama itu berperan lebih aktif begitu loh untuk menjaga nilai-nilai ini? Oke. Kalau melihat peran tokoh dan ulama, tentu apalagi di era sekarang itu ya, kalau dakwah atau menyampaikan sesuatu ya harus dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kalau kita melihat di era sekarang itu bahkan semuanya itu campur jadi satu ya. Artinya satu sisi dia menyampaikan kebaikan ya, tapi di dalam penyampaiannya itu terkadang terlalu keras ya. Terlalu keras seperti yang di media-media itu. Jadi dia menyampaikan kebaikan tetapi dengan banyak umpatan-umpatan itu. Nah, itu ya perlu kita koreksi lah, karena itu dampaknya pada orang-orang yang mendengar, akhirnya umpatan-umpatan itu dianggapnya sebagai boleh dilakukan ya. Seperti muncul kata-kata yang kotor, kata-kata binatang, itu sebenarnya nggak bagus. Jadi ini peran tokoh juga harus
harus dilakukan cara berdakwah. Kemudian itu kalau dakwah, tapi kalau di pendidikan juga guru. Ada istilah Jawa itu guru itu digugu dan ditiru ya. Jadi kalau guru itu tidak bisa menjadi figur yang teladan, maka dampaknya adalah muridnya. Muridnya akan meniru karena itu sebagai suatu kebenaran. Jadi yang terpenting ada modeling ya. Kalau dalam psikologi itu figur model. Nah, figur model itu dalam konteks ini ada orang tua, kemudian ada guru, ada ulama, ada kiai ya. Itu adalah figur model yang harus ditampilkan secara lebih baik ya. Mungkin itu. Oke. Zikri mau menambahkan? Mungkin betul kata beliau, semua pihak terlibat dari tantangan ini, entah itu ketika sekolah itu kan mengganti orang tua di rumah kan, berarti itu orang tua di sekolah gitu. Kemudian dari ulama juga kata beliau, dan itu perlunya dari gurunya memang perlu mencontohkan yang baik kepada muridnya, karena ketika muridnya kenapa ini muridnya jadi begini itu kita tidak bisa menyalahkan muridnya aja, tapi kita harus berkaca dari apa yang diberikan oleh gurunya, dan mungkin itu bisa aja berdampak kepada sekolah itu sendiri. Oke, baik, mungkin closing statement Pak Mus, apa yang mau disampaikan untuk para pendengar kita dengan tema pada hari ini? Oke, tadi sebenarnya masih ada beberapa hal yang mungkin masih bisa dipaparkan ya, karena waktu kita juga masih ada sekitar 2-3 menitan. Okay. Jadi tadi nilai-nilai budaya Banjar tadi, yang berikutnya adalah baik tingkah laku tadi ya. Tingkah laku. Jadi kalau orang Banjar itu dalam pergaruan sehari-hari itu harus menunjukkan budi pekerti ya. Tadi yang sesuai dengan pertanyaan yang kedua tadi. Jadi dengan kata lain bahwa orang Banjar itu harus pandai beradaptasi ya. Kemudian yang berikutnya ada sikap qanaah dan pasrah ya. Sikap qanaah pasrah itu ya bukan berarti pasrah atau menerima apa adanya, tetapi pasrah atau qanaah ketika orang sudah bekerja keras, lalu sudah menikmati hasilnya dan menikmati hidup. Jadi biasanya ini berada di usia-usia yang sudah tua, sudah masa pensiun, dia fokusnya adalah ibadah. Jadi dia qanaah dan tidak mau mengejar lagi kehidupan duniawi ya. Seperti di beberapa daerah itu kalau orang tua yang sudah usia pensiun, mereka lebih banyak rajin ke masjid, ke langgar ya, karena dia fokusnya nggak dunia lagi. Nah, itu adalah merupakan nilai-nilai budaya Banjar yang harus dilestarikan ya. Kemudian yang berikutnya ada haram menyerah wajah sampai kaputing, itu pantang menyerah dan tegar pendiriannya. Ini dalam konteks bahwa sebenarnya istilah ini dipakai oleh Pangeran Antasari saat membuat motivasi ya pada pasukannya dalam melawan penjajah ya. Tapi ini juga penting seperti misalkan seorang atlet yang berlatih kemudian mengalami cedera, tidak kemudian dia menyerah ya, tetapi dia tetap berusaha keras untuk mencapai tujuan itu tanpa mengalami kendala hambatan fisik atau mentalnya ya. Jadi kalau ini bagian, kalau di psikologi merupakan bentuk ketahanan atau resiliensi. Yang kemudian ada dua nilai yang itu saya lihat kayaknya lebih ke versusnya ya. Ada dua istilah lagi, kompetitif individual, dan yang terakhir itu ada materialis pragmatis. Jadi ini kalau dilihat dari tahap perkembangan ini kayaknya versusnya. Jadi kalau orang tidak bisa menjalankan nilai-nilai yang baik itu, maka yang terjadi adalah
kompetitif individual, sehingga kompetitif ini yang ditakutkan itu bisa mengorbankan hubungan baik itu sendiri ya. Tapi kalau dilihat dari agama, kalau ada istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka kompetitif ini menjadi baik ya, karena yang kompetitif dalam konteks kebaikan. Terus yang berikutnya ada yang tadi ada materialis pragmatis. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa gaya hidup orang Banjar itu juga yang tadi ya, ada pengaruh globalisasi, orang lebih anak muda lebih suka kerja di kantoran, yang lebih bayangan mereka itu lebih enak-enak. Nah, itu adalah tren. Tapi PAMI ini lebih pragmatis, mungkin bisa dijelaskan di filsafat. Jadi ada dulu sebelum filsafat pragmatis itu kan ada idealis, ketika nilai-nilai itu hanya sebuah idealitas yang tidak memberi manfaat secara langsung, maka orang beralih ke pragmatisme. Nah, oke, untuk closing statement saya bahwa budaya atau nilai-nilai masyarakat Banjar itu tadi ya, ada Bauntung, ada kemudian Batuah, ada Mbak Iman, Bauntung, Batuah, ada Qanaah, kemudian hidup menjalankan amal saleh itu tadi ya. Itu penting untuk terus dilestarikan. Kemudian oleh karena itu perlu menjaga keseimbangan ya, keseimbangan antara keterampilan, kemudian nilai-nilai sosial itu, kemudian nilai spiritual ya, agar keterampilan itu menjadikan hidup lebih bermakna ya. Kemudian memahami dan menerapkan nilai-nilai budaya Banjar secara bijak, dengan cara masyarakat memupuk kehidupan itu lebih harmonis dan produktif sambil tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan, diri sendiri dan sesama. Baik, Zikri mau ditambahkan sedikit? Mungkin untuk budaya saat ini yang perlahan-perlahan mulai menghilang, kalau enggak dari kita juga untuk melestarikannya, siapa lagi? Dan untuk mempertahankannya buat kedepannya, jangan sampai hilang lah untuk budaya-budaya dan adat istiadat kita ini. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Mus dan juga Zikri sudah bersama kami di sini. Topik pembahasan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa jadi satu manfaat untuk para pendengar kita yang ada di rumah. Dan Sanak Perempat, kami pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.